Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang mengasihi hidupmu. Sebab itu pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur karena kehebatan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa korban pujian kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan mengalir dari hati yang tulus karena mengasihi-Mu Tuhan. Ini persembahan kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kau layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Yesus, yang terbaik kami berikan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Oh, Yesus, haleluya. Sembah kami hanya bagi-Mu, pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Mari bangkitkan pengharapanmu, katakan, aku masih punya Tuhan. Katakan dalam dirimu, aku punya pengharapan di dalam Tuhan, sebab aku masih punya Tuhan, sumber kekuatanku. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat semua kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih karunia yang daripada Tuhan tetap mengalir penuh di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam kendali Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat kesatuan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau usir setiap roh pemecah belah di antara bangsa ini. Dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat buat Indonesia. Kami ucapkan damai sejahtera. Kami ucapkan persatuan dan kesatuan buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa buat pemimpin terpilih bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pemimpin yang terpilih dapat mengemban amanat yang daripada Tuhan. Tuhan juga memilih sendiri Tuhan setiap jajaran di sekelilingnya nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan biar anugerah-Mu tinggal atas bangsa ini. Bahkan lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar Pancasila Tuhan terus ditegakkan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini waktu buat gereja Tuhan bersatu. Ini waktu buat gereja Tuhan sama-sama meletakkan dirinya untuk berdoa dan fokus kepada bangsa ini. Kami berdoa buat semua gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan, biar perjumpaan dengan Kristus tetap tinggal di setiap gereja-Mu Tuhan. Biar api tetap menyala. Biar setiap gereja-Mu Tuhan boleh melaksanakan amanat agung buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami juga membawa Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, ini kami, ini setiap pergumulan kami, ini ucapan syukur kami. Biar pagi ini Tuhan Kau beracara kepada setiap pribadi demi pribadi di tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan yang hari ini sama-sama bersaat teduh, Tuhan, biar anugerah-Mu tinggal atas setiap kami. Engkau Tuhan yang punya solusi dan jawaban buat setiap pribadi demi pribadi. Kami percaya Tuhan, ketika kami ditempatkan di satu tempat, kami ditempatkan di keluarga kami ditempatkan di kota kami ditempatkan di gereja kami ditempatkan di bangsa kami. Engkau Tuhan yang punya tujuan ilahi buat setiap kami. Mari Tuhan, jadikan setiap kami Tuhan untuk jadi saluran berkat Tuhan buat sekeliling kami Tuhan. Biarkan setiap kami Tuhan memancarkan ada Yesus dalam hidup kami. Kami boleh jadi berkat buat masyarakat di sekitar kami. Kami boleh jadi berkat buat keluarga kami. Kami boleh jadi berkat buat kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, biar setiap firman yang kami dengar hari ini boleh jadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam kesempatan yang baik hari ini. Hari ini tanggal 1 Juni, tepat kita merayakan hari lahir Pancasila. Tentu kita bersyukur sebagai umat Kristen, ya, boleh ada di negara Indonesia ini, karena Pancasila sangat berguna untuk mempersatukan negara Indonesia yang terdiri dari beragam budaya, berbagai macam suku, bangsa, ras, etnis ada di Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Bung Karno mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah.
Itu yang dinyatakan oleh Bung Karno berkaitan dengan Pancasila. Ketika dia menggali jauh ke dalam bumi Indonesia, ya, tradisi-tradisi di Indonesia, ada ditemukan 5 butir mutiara yang indah yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Tidak ada salahnya kita mengingat kembali, ya, sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu. Yuk, mari sama-sama kita baca bersama-sama, ya, 5 sila yang ada di dalam Pancasila ini. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini berasal dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih dalam Kristus, pada peringatan hari lahir Pancasila saat ini, kita sebagai warga negara dan khususnya kita sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia, mari kita boleh berperanan dengan baik dalam kehidupan bernegara di bumi Indonesia ini. Saat ini kita akan membahas tentang ini, tentang peranan orang Kristen dalam kehidupan bernegara. Dalam Alkitab, peranan orang Kristen dalam kehidupan bernegara dibahas melalui berbagai nasihat dan perintah-perintah yang menekankan pada tanggung jawab moral, etika, dan spiritual mereka sebagai warga negara. Dan kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita, ya, agar kita para pengikutnya menjadi teladan dalam kehidupan. Dan itu juga termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat di dalam Matius pasal ke-5 ayat 13 sampai ke-15. Dalam hitungan ketika kita baca bersama-sama ayat-ayat ini, ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang Kristen harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Itu berarti di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus menyebarkan dampak yang baik. Hidup kita boleh berdampak secara positif buat lingkungan sekitar di mana kita berada. Hidup kita harus menjadi berkat buat lingkungan di mana kita tinggal. Ya, Alkitab mengajarkan pada kita, Tuhan mengajar pada kita untuk hidup tanpa celah, agar kita hidup sebagai terang yang memancar, ya, sebagai garam yang memberi rasa terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, mari kita lihat peranan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Yang pertama, kita bisa berdoa untuk pemerintah. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, ya, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang,
untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebagai warga negara, Bapak Ibu, kita harus mendoakan pemerintah kita. Ya, kita bisa berdoa buat pemerintah agar Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan pada pemerintah, pada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk yang ada di daerah-daerah, supaya semuanya boleh menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan sebaik mungkin. Kita tahu ya, negara kita, bangsa kita Indonesia sungguh kaya dan berlimpah-limpah dalam hal sumber daya alam. Negara kita sangat kaya, berbagai macam hasil bumi, laut lengkap ada di Indonesia, dan perlu orang-orang yang bisa mengelolanya dengan bijaksana untuk digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa kita Indonesia. Karena itu, doakan para pejabat yang ada, doakan pemerintah Indonesia baik yang di pusat maupun di daerah-daerah, supaya mereka diberi hikmat, kebijaksanaan, kepintaran oleh Tuhan, supaya dapat mengatur kekayaan yang ada di Indonesia itu dengan sebaik mungkin, mengelolanya sebaik mungkin, ya, untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu mendoakan mereka terus-menerus. Doakan agar takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan ada pada mereka. Karena kalau mereka berhikmat, pintar, tetapi tidak memiliki takut akan Tuhan, nanti ada oknum-oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan demi melakukan sesuatu demi keuntungan pribadi. Ya, doakan juga supaya takut akan Tuhan ada pada para pejabat yang ada, ya, baik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kita perlu mendoakan mereka supaya Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran mereka takut dan hormat akan Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dengan jujur, tulus dan berintegritas, sehingga kekayaan bangsa ini boleh dikelola dengan maksimal dan tidak ada yang dicuri oleh siapapun, tapi digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu, doakan pemerintah, doakan para pejabat yang ada. Ini tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu hal apa lagi yang bisa kita lakukan, ya, sebagai warga negara yang baik, supaya kita menjalankan peranan kita sebagai warga negara dengan baik? Yang kedua, kita harus taat kepada otoritas pemerintah. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2, ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Alkitab menyatakan pada kita, ya, Tuhan menghendaki kita untuk taat pada otoritas pemerintah. Kita harus takluk kepada pemerintah yang ada di atas kita. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan di Roma 13 ayat 1 ini, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu, sebagai warga negara yang baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar kita untuk taat pada otoritas pemerintah. Hormati pemerintah, ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atas kita. Kalau kita baca ayat-ayat ini lebih lanjut, ya, sebagai contoh, kita diperintahkan untuk taat dalam hal membayar pajak. Ya, kita
diperintahkan untuk membayar pajak. Kita harus memberikan penghormatan pada pemerintah. Itu perintah dari Tuhan sendiri. Ya, kita harus bayar pajak dengan taat. Kalau pemerintah keluarkan aturan-aturan mengenai aturan lalu lintas, kita juga harus taat menjalankan itu. Ikuti aturan lalu lintas ketika kita berkendara di jalan raya, supaya semuanya selamat, semuanya berbahagia, tidak ada yang dicelakai atau dirugikan. Kita harus lakukan ini sebagai warga negara yang baik. Di ayat 2 dari Roma pasal 13 juga dituliskan, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau kita sebagai warga negara melawan pemerintah, Alkitab menyatakan dengan jelas, ia melawan ketetapan Allah. Dan kalau kita lakukan itu akan mendatangkan hukuman atas diri kita. Baik itu hukuman berasal dari pemerintah yang mengeluarkan aturan dan berbagai macam kebijakan, ataupun hukuman itu bisa datang dari Allah sendiri. Misalkan kalau kita melanggar aturan lalu lintas, tentu kita akan menerima hukuman. Pemerintah lewat polisi lalu lintas bisa menilang kita, menghukum kita karena pelanggaran yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, demi kesejahteraan kita sendiri, demi kebaikan bersama seluruh rakyat dan bangsa, mari kita belajar untuk taat pada otoritas pemerintah. Karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya, mereka wakil dari Allah di dunia ini. Kalau kita melawan pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, kita sedang melawan Allah. Jangan lakukan itu. Itu bisa mendatangkan hukuman buat kita. Itu tidak baik buat diri kita. Mari kita memeriksa diri, ya, bagaimana pendudukan diri kita kepada otoritas pemerintah. Belajar untuk jadi warga negara yang baik. Kalau kita jadi warga negara yang baik, pemerintah pun bisa memberikan penghargaan kepada kita. Tuhan sudah berikan wewenang buat mereka untuk melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, hal apa lagi yang bisa kita lakukan, ya, sebagai warga negara supaya kita bisa jadi warga negara yang baik? Kita lihat hal ketiga, bekerja untuk kesejahteraan bangsa. Ini adalah perintah Tuhan. Ya, di dalam kitab Yeremia pasal ke-29 ayat ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan memberikan nasihat, Tuhan memberikan perintah bahkan agar kita mengusahakan kota di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal sebagai warga negara Indonesia, kita juga diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota atau negara kita Indonesia ini. Ya, kita bisa berdoa memberkati kota kita, tempat kita tinggal. Kalau saya tinggal di Semarang, doakan kota Semarang. Kalau Bapak Ibu tinggal di kota Jakarta, doakan kota Jakarta. Atau dimanapun Anda tinggal, doakan kota atau desa atau wilayah di mana Anda tinggal dan berada. Dan secara lebih luas lagi, doakan bangsa Anda. Doakan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia, supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita Indonesia. Dan kita harus berupaya untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa kita. Kita harus bekerja untuk itu. Tuhan memerintahkan untuk itu, Bapak Ibu saudara sekalian.
dalam Alkitab ada banyak contoh ya, tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan teladan yang baik ya sebagai warga negara di tempat mereka berada. Dan salah satu dari tokoh itu adalah Yusuf. Ya, sering saya gunakan contoh Yusuf karena Yusuf memang pribadi yang luar biasa. Ya, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Dan di Mesir ya dia dibeli oleh Potifar. Tapi dia bekerja di tempat dia berada dengan semaksimal mungkin. Dan dengan pertolongan Tuhan, pada akhirnya dia bahkan bisa menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Hanya satu tingkat di bawah raja yang berkuasa, Sang Firaun. Yusuf diberi hikmat dan kebijaksanaan luar biasa oleh Tuhan. Dan oleh pertolongan Tuhan, Yusuf bekerja keras untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa Mesir. Dan bukan cuma hanya bangsa Mesir, juga bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Mesir pada waktu itu. Kita tahu bahwa sempat terjadi 7 tahun masa kelaparan yang sangat dahsyat waktu itu. Dan kelaparan itu melanda bukan hanya Mesir, tapi juga sampai ke tanah Kanaan dan juga di negara-negara di sekitar Mesir. Dan banyak orang boleh terselamatkan karena ada Yusuf yang bekerja keras dengan hikmat, kepandaian yang diberikan Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja buat kesejahteraan bangsa. Apa yang bisa kita lakukan? Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan untuk membawa bangsa kita makin maju, ya, kota kita makin berkembang? Tuhan tanamkan dalam diri kita masing-masing talenta, kemampuan, kepintaran. Mari gunakan itu dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan kota ataupun bangsa di mana kita tinggal dan berada serta beraktivitas. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ada satu catatan ya yang perlu kita perhatikan. Kita harus mentaati hukum Tuhan di atas segalanya. Ya, sekali lagi, kita harus mentaati hukum Tuhan di atas segalanya. Ketika hukum manusia, ya mungkin ada aturan dikeluarkan, hukum manusia dikeluarkan, dan hukum itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus lebih mentaati Tuhan daripada manusia. Dikisahkan dalam kitab Para Rasul ya dengan jelas, ketika itu Petrus dan para rasul lainnya, mereka sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah, mereka memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka dilarang oleh para pejabat. Bahkan para pemuka agama menangkap mereka. Mereka dipenjarakan. Dan di ayat ke-27 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 dinyatakan seperti ini. Mereka membawa keduanya menghadap mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Rasul-rasul memilih lebih taat kepada Allah daripada mengikuti larangan dari para pejabat, para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Karena mereka melarang untuk memberitakan firman Tuhan, melarang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terhadap perintah seperti itu, para rasul memilih, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi, ada peraturan yang jelas-jelas menyalahi hukum Allah, melanggar ketetapan Allah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan,
kita boleh berkata tidak, dan kita harus memilih untuk lebih taat kepada Tuhan Allah, seperti yang dilakukan oleh para rasul pada saat itu. Tetapi sepanjang peraturan yang dikeluarkan pemerintah ataupun otoritas di atas kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan ketetapan Allah, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen harus tunduk dan taat pada otoritas di atas kita, pada pemerintah di atas kita. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Daniel adalah orang yang luar biasa pada masanya. Dia diberi hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa, 10 kali lebih cerdas dari orang-orang pintar yang ada di kerajaan Babel pada waktu itu. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan pada Daniel untuk bisa menafsirkan mimpi, untuk tahu penglihatan dan mimpi setelah mengartikannya, menafsirkannya. Dan Daniel menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ada aturan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, aturan untuk melarang orang berdoa kepada Tuhan dikeluarkan oleh raja karena bujukan dari orang-orang jahat, pejabat-pejabat jahat yang ingin menjatuhkan Daniel. Terhadap konspirasi jahat itu, Daniel memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan dengan taat. Sekalipun dia harus berhadapan dengan gua singa, dia tahu, tapi dia memilih taat kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan pembelaan secara luar biasa kepada Daniel. Dan kita tahu Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia melayani beberapa raja dari negara superpower pada masanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki peranan yang baik di negara Indonesia di mana kita tinggal. Kita harus bertanggung jawab, adil, penuh kasih, sambil tetap menjaga ketaatan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Ketika kita lakukan hal ini mencerminkan integritas kita sebagai orang Kristen. Kita taat melakukan perintah Tuhan, tapi kita juga melakukan perintah Tuhan untuk taat kepada otoritas pemerintah yang di atas kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, sebagai orang yang percaya, mari kita berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Hidup kita berdampak positif, menjadi manfaat yang baik buat orang-orang di sekitar kita, buat lingkungan di mana kita bekerja, di kota tempat kita tinggal, di negara tempat kita berada. Bila hidup kita selalu menjadi berkat. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan saat ini untuk selalu menyenangkan Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sambil kita berkomitmen, Tuhan, aku mau jadi warga negara yang baik di Indonesia ini. Aku mau berperan dengan baik sebagai warga negara di Indonesia. Aku akan doakan pemerintah Indonesia. Aku akan bekerja dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan negara di mana aku tinggal. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, apakah selama ini kita sudah melakukan peranan kita dengan baik sebagai warga negara Indonesia? Kalau kita menyadari ada beberapa hal yang belum kita lakukan dengan baik, pagi ini kesempatan yang baik. Mari kita bertobat, buat komitmen untuk lebih menyukakan Tuhan dengan taat pada otoritas di atas kita. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah, dan mendengar kebenaran-Mu, kami percaya berkat-Mu tercurah atas kami semuanya. Kami berdoa, kalau hari ini adalah hari lahir Pancasila, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Pancasila tetap jaya, ada kesatuan, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan kami percaya bahwa bangsa yang besar ini akan kuat. Tuhan memberkati semua pemimpin bangsa kami, semua pemerintahan. Kiranya boleh menjaga hidup mereka, hidup benar dan memuliakan Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati semua yang melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hambamu Bapak Pendeta Rudi yang sudah siaran firman, pakai hidupnya untuk menyenangkan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Hari ini adalah hari libur. Kami percaya Tuhan menyertai, baik yang ada di Semarang, yang di luar kota, di luar negeri, semuanya dalam anugerah perlindungan Tuhan. Dimanapun kami akan menjadi berkat. Kami berdoa buat besok ibadah minggu, Tuhan melawat, ibadah pagi, siang dan sore. Hadirat Tuhan akan menguasai. Di minggu pertama lawatan-Mu luar biasa terjadi. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat
dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.